Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Toyes Jenggo di Toyes Podcast. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan di daerah Baturaden, tepatnya di Cafe Waras. Nah, kali ini saya bersama seorang superstar gitu ya di dunia musik. Ini tapi musiknya dari musik-musik demit gitu ya. Tampangnya demit banget juga ini. Kalau teman-teman tahu reggae di Purwokerto pasti akan kenal sama ini orang dengan ciri khas rambut gimbal ya. Langsung saja saya perkenalkan Mas Aung Lotse. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Nggak kena corona ya? Hah? Nggak kena corona ya? Amit-amit. Nggak bisa lah ya? Nggak bisa. Corona takut lah ya? Iya. Langsung mati darah. Nah, Aung itu nama aslinya berarti siapa Mas? Nama lengkap itu Julian Agung Firmansyah. Julian Agung Firmansyah. Iya. Sarjana ekonomi ya? SE berarti ya? Apa? AMD. Oh, AMD Athlon. Iya. Kok. Dulu berarti, tapi ekonomi ya dulu ya? Ekonomi. Dulu. Unsud ya? Unsud. Oke. Angkatan 95. Angkatan 95. Iya. Berarti jangan ngomong tua lo ya. 1795 ya angkatannya ya. 1700. Ya. Masih itu. Beda itu lagi. Oke. Nah, Mas Aung ini ternyata dulunya bukan orang Purwokerto ya? Lahir di Pati, tapi bapak ibu asli Purwokerto. Oh, karena penempatan tugas mereka berdua. Karena penempatan tugas mereka dan akhirnya lahir di Purwokerto, di Pati. Lahir di Pati. Ya, terus mana. Terakhir gede di Pemalang. 95 udah kuliah di Purwokerto, bapak tapi masih Pemalang itu 95. Oh, berarti 95 mulai kos di Purwokerto. Kos. Berarti dari SD sudah bermusik apa belum? SD sudah senang bermusik kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 Dimulai SD. dari apa berarti dulu? Itu karena senang nyanyi ya, maksudnya dari otodidak senang nyanyi. Terpilih malah jadi ini. Kayak ikut lomba mecopat itu. Oh. Perwakilan SD. Okay. Tapi nggak menang sih. Cuma nggak tahu sampai sekarang lupa. Kenapa kok dipilih? Aku sumpah ini benar-benar lupa kenapa dipilih juara. Tapi harapan 2. Setidaknya ada harapan ya. Ada harapan. Kiranya ada perwakilan dari SD itu. Oke. Udah bangga sih, senang sih. SD mana dulu? Masih ingat nggak SD? Pati Kidul 1. Oke, SD Pati Kidul Pati. ya. Oke. Emang di sana kenal mocopat juga di Pati? Ada ya. Saya senang Jawa, Mas. Oke. Karena di rumah juga setahu saya Mas Aung ini sehariannya bahasa Jawa ya, pakainya ya. Sehariannya sama ibu bapak bahasa Jawa. Romo Inggil ya. Romo. Dari bapak ibu ada darah seninya nggak Mas? Maksudnya apakah dulunya mereka penyanyi juga apa gimana? Nah, bapak ibu ada. Bapak ibu ada. Kalau ibu itu kalau di biasalah masa acara-acara di instansi di kantoran kan kulintang. Main kulintang. Ya. Aja ya. Iya, tahu kulintang, tahu. Kulintang bapak ini apa? Bas. Iya, apa? Kendang. Oke. Karawitan apa ya? Oh iya. Dari situ sih udah seneng. Tapi kan lingkup nggak bikin kok ini banget. Lingkup waktu ada acara kantor, penampilan gitu doang. Jadi dari kecil juga sering diajak lihat gitu-gitu atau apa? Sering. Influennya dari mana? Maksudnya senang musiknya dari orang tua itu? Apa dari mana kalau sendiri sebenarnya sih senang. Cuma jujur aku nggak bisa alat musik, ya bisa gitar-gitaran doang. Oke. Cuma kalau nyanyi senang. Nyanyinya senang. Sendiri itu dari sendiri. Ini Mas Aung juga punya adik yang sama juga di bidang kesenian bermusik ya mungkin lebih tepatnya ya bermusik. Iya. Kalau dari musik yang pertama didengar apa dulu Mas? Dari musik yang berat. Yang waktu kecil itu,
kayaknya asik nih nyanyi. Oh, bawain Kecilnya lagu apa? ini, bawain lagu ini asik Iya. nih ini. Oh. Pas kecil loh, maksudnya kecil tuh dengernya apa? Dulu pas waktu SD gitu. Kalau SD itu dengarnya yang familiar buat SD sih. Cuma dari SMP itu udah mulai seneng Explore ya? Iya, explore. Kalau SD sih belum jauh-jauh banget kok. Grup band apa, grup band luar negeri, grup band itu belum. Cuma SMP itu udah tahu dan koleksi lagu barat, lagu Indonesia itu rock. Oh rock, Dulu malah. rock. Dulu rock ya. Dulu rock. Sebenarnya nggak suka rock, Mas. Iya, dalemannya. Ya, iya. itu. Dalemannya Itu rock, lebih dalamnya lagi. Ya. yummy. Itu lebih yummy. Yang ngasih semua juga doyan. Semuanya juga doyan. Kecuali Masnya. Saya suka juga. SMP berarti udah ngeband berarti ya? SMP? SMP belum ngeband, cuma masih seneng gelasak-gelasak lihat band, lihat konser apa, Oh, dan seneng musik, beli kaset apa gitu, Oke. koleksi. baru mencari tahu dulu ya. Oh, Betul. ini nge-explore Ya. gitu ya. Tapi belum yang terjun Belum. bikin band belum ya? Belum. SMA mulai. SMA mulai bikin SMA band. mulai bikin band. Apa dulu nama band yang pertama kali? Masih ingat nggak? Masih. Namanya apa? Pertama itu apa ya? Headbanger. Headbanger namanya. Headbanger. Karena suka headbang gitu Ya, apa nggak gimana? juga sih. Headbanger jadi iya headbanger apa ya namanya. Terus keduanya Power Rangers. Power Ranger. Sampai sekarang denger itu bagus banget loh. Sumpah. Musiknya rock. Rock tapi rock. Power Rangers yang rock gitu. Iya. Loh, Power Ranger lagunya rock loh. Iya, iya. Rame loh itu loh. Oke, oke. Gitu. Anda Dan- jadi sordonya berarti ya. Iya. Yang nggak tahu Power Ranger bisa googling deh Power Ranger itu apa lah ya. Power Rangers. Power Rangers. Oke. Superhero. Berarti bareng juga tuh dulu sama saudaranya jenengan, Mas Iya. Anung. Anung itu. Ngeband bareng. Iya, dari kecil aku sama beliau itu bareng terus dari SD itu bareng. Dari SMA udah enggak. SMA enggak bareng. Beda SMP, sekolah? SMA enggak bareng, ya beda sekolah. Beda sekolah ya. SMP juga beda ya. Tapi mainnya bareng. Oh. Temennya dia temanku. Oke, Sampai oke. sekarang Oh. temennya aku, temennya dia. Jadi kumpul. Sebenarnya linknya masing-masing ya, Linknya cuma masing-masing. cuma karena semua akrab jadi malah Iya, tambah banyak ya. betul. Ya itu Oke, oke. karena diajarin orang tua itu. Oke, oke. Alhamdulillah sampai sekarang guyup. Oke, oke. Nah, coba perjalanannya akhirnya ketemunya sama musik reggae ya. Ya, Nah, kalau main reggae berarti kapan? kuliah langsung 95 itu bikin band yuk, ketemu teman-teman yang suka musik juga. Nah, Bawanya kebetulan apa itu? Itu rock baratan ya, rock 80-an ya itulah. Kayak apa macam-macam dia Guns N' Roses yang masih lagi BNR gitu ya, Bon Jovi, Nirvanaan gitu-gitu. Nirvanaan, ambil rock alternatifnya apa-apa gitu. Dulu memang terkenalnya itu masih rock, metal, underground itu luar biasa itu. Di zaman itu ya, Iya, di zaman itu, iya. 95-an Iya, dan ke atas ya. Dan nggak jujur nggak ke pop malah. Cuma ke yang garang-garang gitu loh, yang kayaknya ini nontonnya, maksudnya ini nonton dewek pendeleng ke TV itu maksudnya kayaknya ganteng banget ya. Kayaknya ganteng, gondrong set dengan stylenya, cuma mas. 95 sampai berapa tuh? Sebelum masuk reggae berarti sampai berapa tahun? 95, reggae, 98 itu udah 98. Tapi kaset. sering. Sebelum reggae itu berarti sering ikut acara nggak? Maksudnya kayak apa? Ikut festival, apa-apa gitu-gitu? Ya itu sering. Sering. Itu sering. Ternyata Menang? memang enggak sih. Ternyata memang enggak ke bedes sih apa jenis ya? Nggak tahu saya. Enggak ke ini yang orang festivalan gitu loh. Ternyata nggak bisa ke orang band festivalan itu kan ada loh mas. Iya, ada iya. band yang festivalan Hidupnya banget dari nih. festival gitu ya. Festivalan. Gitarisnya menang. The best itu ada loh. Iya, Dia iya. akhirnya ke festivalan. Iya. Ternyata kita enggak. Kita alhamdulillah ke hiburan, ke panggung buat hiburan ya alhamdulillah.
Nah itu seterusnya dari 98 itu. Dari 95 sebelum ke 98 main di kampus doang apa mulai ke kafe-kafe dulu? Tuh. Masih yang rock, era-era rock itu. Oh, kafe. Kafe udah mulai kafe berarti cuma ya? kafe kan maksudnya udah, tapi kan belum reguler, cuma ada event apa main kayak ngisi gitu cuma gitu belum nyari profit belum. Oh, oke. Kampus acara apa itu disentalis. Yang mulai berbayar kapan? Nah berbayar itu Ketika reggae? Reggae. Mulai reggae baru. Iya alhamdulillah ya? belum ada kan waktu itu kan. Oke, jadi kita mulai masuk ke reggae-nya. Reggae berarti tahun 98 ya. Nah, mungkin bisa jelasin lotse apa lotse? Kalau masnya bahasa Jawa itu ada istilah minum, Jawanya apa? Ngombe. B kan? Oh, berarti berarti Iya. lotse berarti. Lotse dong. Ngombe. Ngombe Iya. Lo Kan kalau ngombe. Oh iya iya. ngombe. Oh iya iya. Iya. Oke, oke. Itu hati-hati mas. Lotse. Solusi apa lotse? Mau Kamar mandi. Kamar mandi. Itu kan beda arti lagi. Oke. Berarti ngombe. Ngombe dari Lotse. Prokem Jogja itu. Berempat itu, berlima itu ada orang Jogja. Dia bawain kaset Legend and the Wailer itu Bob Marley. Oh, awalnya dari ternyata situ. Enak. Terus nyambung nih sama vokal. Nyoba yuk 98 itu. Yuk latihan 3 lagu yang isi listening. No Moment of Prayer, One Love Is This Love kayak gitu kan. Dan belum ada, alhamdulillah belum ada genre reggae di Purwokerto. Berarti Bob Marley ya yang Marley. itu ya, Bob Marley. Influennya Bob Marley. Ketika mulai serius di reggae, rocknya udah mulai nggak digarap. Enggak. Apa jangan-jangan suaranya udah nggak kuat? Nah itu juga maksudnya. Maksudnya itu malah. Soalnya apa? Kuat. Oke. 1 lagu, 2 lagu. 3-nya habis loh. Misal ada 6 lagu nih, ya udah. Udah. Kayak wis ngeten ya. Jadi ngeten lah itu. Keluar Udah, napasnya. Udah ya, itu udah wagu lah. Iya. Nah, ke reggae padahal Bob Marley itu juga tinggi, tapi mau 25 lagu, mau berapa lagu, alhamdulillah bawaannya enak. Nah, lebih nyaman mungkin ya, lebih santai gitu ya. Karena Nyaman. apa ya? Dari ininya reggae itu identik sama Bob Marley yang santai, mungkin kayak gitu-gitu mungkin ya. Iya juga. Apa gimana? Ya santai dan memang ya bedain aja sih, belum ada genre itu juga ternyata enak juga loh. Oh, oke. Jadi menangkap peluang pasar gitu sebetulnya ya, lebih ke itu ya, karena memang Kayak arahnya gitu. nanti mau serius Iya. dan komersil gitu ya. Iya. Oke. Kenapa nggak bisa menghasilkan dari situ? Kita udah alhamdulillah 98, 99 udah sombong sidik lah, maksudnya Iya, boleh. spanduk. Iya. Tapi kan tetap kita masih kesenangan. Ada sih budget, ada budget. Tapi kan keimbasnya ternyata kok, oh iya, apik ya, yuk. Terus reguler. Ingat pertama kali manggung yang reggae di mana, Mas? Ya di ingat nggak? kampus, Di kampus. acara disnatalis gitu. Perwakilan apa. Oh, Teman, yo alhamdulillah kan pada suka reggae ternyata kan belum ada yang live kan. Sementara ini kan sering-seringnya di kaset. Kaset dengerin memang itu udah center banget. Kaset itu akhirnya dibikin perform live ternyata asik loh sampai sekarang. Terus nah itu balik lagi ke manggung yang reguleran ada. oke. Habis itu sering dipanggil buat di kafe-kafe gitu. Iya. Oke. Setiap hari apa gitu udah. Pernah ngalamin masa-masa buruk nggak? Maksudnya gini, dibayar nggak seberapa gitu-gitu, ngalamin gitu nggak sih? Iya, ngalamin banget. Apa yang dulu waktu inget dibayar Itu apa gitu yang perjalanan 75.000 75.000 buat seband itu? ya. Sebenarnya seband. Dibayar sama nasi kotak gitu-gitu. Ya sering itu. Ya itu karena sering-sering. Tapi kan ternyata oh iya
beliau juga ada profit juga ya buat band ada ya sebenarnya. Akhirnya kita nyoba. Tapi alhamdulillah dia ngakuin maksudnya si punya acara. Oh ya udah. Ada lah budget ada lah ini. Ada lah kompensasi apa, komplement ada ya alhamdulillah. Nah, Mulai dari situ baru mulai pasang tarif ya. ya. Oke. Nah, sampai sekarang itu jadi setauku jadi band termahalnya di Purwokerto. Bener nggak? Ya Pernah banding-bandingin nggak sama yang lain gitu? sebenarnya iya sih pernah ngobrol ya cuma buat ini aja ya buat cukup tahu ya. Kamu sih berapa sih ini terus itu sih berapa ya gitu. Oh ternyata masih gede punya aku karena dari awal ya maksudnya dari awal ini maksudnya ya nggak munafik juga ya. Saya juga butuh dan yang punya acara kan butuh juga ya mau nggak mau segini gitu. Oke. Alhamdulillah mau. Selain Bob Marley, apa lagi Mas yang Ada sih. kiblatnya jenengan? Ada pop pun kita ngobrol reggae ya reggae Ya, itu ya. Kebetulan dari 99 itu ada festival buat masuk ke kafe Oke. buat reguleran. Mau nggak mau alhamdulillah kita juara 1 dari sekian festival Iya, yang nggak pernah menang. iya Oke. Pak, reggae itu. Oke. Iya itu alhamdulillah. Nah itu keinginan saya juga. Dari dulu saya ngeband kok nggak menghasilkan. Aku pengen main di kafe. Itu ngimpi Impian. saya, Oke. saya. Oke. Ternyata masuklah ke kafe dengan reguler hari apa itu kan harus banyak list. Oh, Nggak list cuma Bob lagunya Marley. ya. Iya, iya. Dan nggak orang pun suka Bob Marley juga. Ya suka musiknya mungkin tapi nggak tahu lagunya apa ya. Oke. Yang wong di kafe kan paling nggak bisa nyanyi bareng kayak yang tahu. Oke. Akhirnya kita kolaborasi, bukan kolaborasi kita konsep. Itu terima kasih juga kepada pengunjung sebenarnya list lagu itu. Mas request ini belum bisa kita bawain mungkin besok. Nah ini kita garap. Jadi pop pun bisa diregein. Pop bisa diregein, apapun bisa diregein. Semua Jadi akhirnya- genre ya bisa ya? Akhirnya bisa buat list. Besoknya tamu datang. Nah, kita udah bawain. Oh bisa. Akhirnya senang. Oh, iya, Nggak iya. cuma Iya. Bob Marley. Iya, iya. UB40, apa Blondie, ini, pokoknya banyak sih. Ya. Yang lama-lama, reggae lama, yang easy listening, kita bawain. Oh ini nih, familiar, ini nih familiar. Dan pop. Jadi dapat include masukan-masukan Itu gitu-gitu masuk. ya. Iya. Yang kita mungkin banyak lagu, terus oh iya ya, ini ada ya. Oh iya ya, dari pengunjung gimana sih? Oke, oke. Nah, dari pengunjung. Kita juga welcome, kita juga nyapa, misal apa-apa. Karena akhirnya senang. Dia yang bayar kita, ibaratnya kita kan harus menghibur juga. Ya. Belajar dari situ. Dulu sih enggak, Mas. Dulu isin nyanyi-nyanyi, senang nyanyi tapi isin loh. Sekarang bisa ngobrol, sekarang bisa komunikasi. Bisa interaktif ya sama pengunjung Betul. ya gitu ya. Oke, memang Itu penting banget tuh buat band itu. Iya, iya. Apalagi didukung sama kelatahannya jenengan mungkin ya. Tekan kono. Tekan kono. Jadi- Weh. Aduh, Jadi gini, ini gini. cukup unik ketika bertampang genderuwo tampil latah. Dari kapan latahnya Mas ini? Gara-garanya apa sih? Jujur itu sebenarnya aku nggak latah, cuma dari kata ibu itu aku itu kagetan. Oh kagetan. Dari ibu, maksudnya dari ceritanya ibu aku itu kagetan. Ya itu balik lagi ke 95 itu kagetan. Cuma biasa kaget. Ya ngucapin biasa astagfirullah. Ya. Alhamdulillah ya kamu kalau ya. Iya, alhamdulillah ya kalau bismillahirrahmanirrahim ya. Itu dari situ Mas. Belum ada center-center sing lantah-lantahan. Ya amit-amit. Ya itu. Diolah ke teman kuliah. Oh, Kan ada orang ngomong asuh kok gitu ya. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Kita bebas. Itu dari situ. Di kuliahnya berarti ya mulai kos bareng. kelamin laki-laki. Kelaminnya gede. Dipacu terus
Ya elah Allah, nakal temen sih. Udah nyambung. Aku lagi santai di kamar, gebrang. Akhirnya lagi ngerenungin apa. Misalnya bikin lagu, bikin channel apa. Jadi ngucap. Nah, kayak gitu mas. Aja astagfirullah terus. Main kayak pati. Cocok teh. Gue ngapa mau aja. Ini terus. Akhirnya ke sini. Itu dari 95. Mulai 96 ke sini. Udah buat jambalan teman-teman itu buat hiburan. Ya hiburan, yang sing kesel. Ngop, ya itu. Terus sampai sekarang. Wah, nakal itu. Berdua orang itu sumpah yang bikin. Tapi memang dia sahabat sih. Siapa mas dulu? Yana itu. Yana sama Kino itu. Ya. Yang sempat jadi vokalisku, Lotse juga Kino itu. Di kafe. Karena aku sendirian mungkin dari kafe berapa jam harus masanya nyanyi terus. Nah itu. Jadi ada tiketnya. Itu latahnya dari situ juga. Kebetulan dia ikut terus. Ya orang mari-mari tadi nih. Orang mari-mari. Akhirnya banyak yang ketular. Formasinya dulu juga rubah-rubah berarti ya mas ya? Rubah-rubah. Yang masih sampai sekarang Alhamdulillah cuma saya sekarang. tinggal sendiri ya? Tinggal Single sendiri. factor ya ini ya? Single factor. Kenapa nggak konsepnya jadi solo aja? Masih seneng ke band. Belum ke Band ya? Iya. Lebih nyaman Iya. formasi band ya? Iya. Oke. Tapi kan uangnya sebenarnya lebih banyak kalau Iya solo. sih, memang. Nggak kepikiran? Soloan gitu? Kepikiran tapi belum sih. Belum ada yang memproduksi apa gimana maksudnya? Iya kayaknya. Belum ada yang memproduksi ya? Jadi iya sih. Tapi Nggak lebih juga ya. Iya. Mending direct ya. Iya. Uangnya sendiri. Nanti deh selepas ini deh. Oke, siap. Underground main nggak? Bos, underground main. Main Itu- juga, itu- bisa membawain ya? Itu bisa bawa. Metal juga Iya, masuk. karena itu featuring, ikutnya featuring. Featuring ya? Featuring. Dia mungkin lihat karakterku dan mungkin ya aku sih nggak tahu ya karakter vokalku, tapi dia alhamdulillah maksudnya ya aku masih seneng kumpul di mas maksudnya genre apapun aku seneng tak dengerin. Oke. Seneng tak nikmati, apalagi lihat live perform metal ini seneng banget. Seneng kumpul. Biasa aku nggak seneng wong, aku juga wong nggak menapik juga dulu SD juga mau cepat, masa Iya. ngilangin mau cepat seneng. Iya. Cuma nggak dibuat terjun ke aku nggak rapinya nggak. Cuma aku Oke. seneng Pak. Sekarang berarti sudah punya berapa album nih mas? Masih satu sih, Satu album. masih satu. Itu berapa lagu mas? 6 6 lagu. Itu bikin tahun berapa berarti itu? 2010. 2010 ya? 2010. Oh, berarti cukup lama vakum ya buat bikin Vakum, itu ya? Karena ya alhamdulillah masih mau manggung-manggung di luar Hmm. kota ini masih Karena belum lebih fokus, Pak. banyak lagu orang ya masih berarti kayak gitu. Masih. Nah, karena kan gini mas, ini setauku ya maksudnya kita makanya ngobrol gitu. Ini mulai akan ada regulasi atau apa ya peraturan-peraturan yang kalau menyanyikan lagunya siapa gitu nanti ada haknya si pencipta atau penyanyi ini gitu. Nantinya yang harus diurus gitu. Harus bayar lah intinya ke sana gitu. Nah, lu menghadapi nantinya kayak gitu. Gimana menghadapi kayak gitu, Mas? Ya belum center lagi sih ya maksudnya. Nantinya kalau udah ada ya, kalau udah ada ya gelem ora gelem ya. Iya. Memang itu bagus buat support. Ada Iya. ada bagusnya buat support lagu sendiri. Benar. Lagu sendiri. Tapi yang ngikutin baik sih jadi sih. Iya. Ngikutin aja. Jadi salah satu yang menurutku itu lumayan vokal kan salah satunya dari Kela itu. Kela Project. Ilo. Iya, saya dengar itu. Iya, jadi mereka mulai apa? Kalau di mall gitu kan mulai ada juga kan. Di mall nyetel lagunya mereka harus ada royalti yang dibayarkan ke mereka. Di kafe yang pokoknya yang sifatnya komersil kayak gitu kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah nanti silakan teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komen gitu. Ya, untuk menghadapi itu gitu sudah mempersiapkan belum kayak Lotse gitu arahnya ke sana? Kayaknya sih belum sih. Maksudnya ini. Ya memang itu cuma lagi mungkin sananya solusi ya. Solusi Iya. apa ya? Buat kayak ini. Biar musisinya juga lebih itu Mas, lebih apa ya? Haknya itu terpenuhi Iya, gitu. itu. Misalkan ada lagu jenengan nih dipakai sama siapa, itu bisa
dituntut lah atau dapat haknya jenengan dari situ gitu. Iya. Kalau aku sih selama nggak cover, nggak dibuat konten sih nggak apa-apa sih mas. Kalau buat manggung doang sih, Nah, oke sih. tapi Kalau perkembangannya sekarang kalau ada duitnya harus itu aja. Iya. Saya ngertiku maksudnya kalau buat ya lagu center-center kayak gini kan maksudnya dibikin konten biar ini lagunya siapa gitu. Mungkin itu memang Iya. itu memang harus kena juga. Kalau buat manggung doang sih kayaknya. Iya. Manggung ya, Pak. Iya sih belum setuju kalau buat ini royalti manggung Iya. doang loh ya. Iya. Jadi, nah, ini katanya juga lagi persiapan buat apa? Nganuin album yang kedua ya, berarti ya? Album kedua ya. Udah sempet bikin video klip juga. Sudah ada ditayangkan di YouTube atau di mana gitu-gitu? Ada nggak? Belum sih, masih jadi master Masih nanti. di list? Nanti, ya. Oke. Mungkin nunggu momen apa itu, mungkin pas lagi. Ya sebenarnya kan tepat ya ini momen-momen Iya. pandemi kayak gini ya. Sebenarnya Iya. tepat ya. Oh iya, Orang banyak di Iya. rumah, orang Ya, banyak mendengarkan lihat dari- musik. Iya, nanti ya 1 bulan 2 bulan lah. Insya Allah lah. Alhamdulillah. Udah bikin klip juga kan sekalian lagu baru pada tapi belum di album. Single. Bikin single. Oke. Single. Tapi kalau lagunya udah nyiapin berapa buat ini? 4 4 ya. Berarti nantinya single bukan album ya? single. Single ya. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong lagu juga, aku pernah dengar apa? Video klip mungkin ya. Video klipnya jenengan menjadi salah satu soundtrack atau Apa? original soundtracknya berarti ya. OST OST. acara di Oh. TV ya. Mungkin Oh. bisa diceritain acara apa dulu Mas? Itu sinetron Bajai Bang Bocir. Bajai Bang Kocil. MNC Oke. TV. MNC. MNC itu jadi OST-nya Bajai Bang Bocir. Tahun 2015. 2015. Ceritanya gimana Mas kayak gitu? Waktu itu kok bisa sampai ke sana gitu? Iya nyampe orang ngerti. Nyampe orang ngerti. Dari teman sih, dari teman, saudaranya teman, kebetulan ada yang kerja di MNC grup gitu kan. Ke Pak Manut Punjabi itu ya grup Punjabi. Aku sebenarnya pengen loseknya. Akhirnya dari situ lu aja yang berangkat deh. Grupnya nanti aja gitu dari situ. Grup aja gitu cerita-ceritanya. Akhirnya udah lu aja gua tungguin Sasa kalau nggak Kamis. Ada casting apa segala macam casting. Nggak tahu menjurusnya kemana, aku nggak tahu tuh. Casting apa mau nyanyi aku. Akhirnya sampailah sana coba. Ya udah coba. Pak Om Mansa namanya. Mansa. Iya Mansa. Dari MD Musiknya. Kan ada oke. MD Picture, MD ini, nah itu di musiknya. Jadi kalau bikin sinetron apa lah, yang bikin musiknya, nah aku masuk ke tim musiknya, MD Musiknya. Oke. Nah, dari situ akhirnya selama sebulan itu, pertengahan bulan aku suruh nyanyiin lagu itu. Itu lagunya Mas Lana itu yang di MC namanya siapa? Audi apa ya? Mau nyanyiin lagu ini gitu. Oh, bukan lagunya Lotse bukan ya? Bukan. Bukan. Sudah dipersiapkan lagunya, cuma belum ada penyanyinya. Iya, belum ada penyanyi. Coba kalau mau nyanyi, ya wes, rekaman lah di sana. Prosesnya waktu itu menurut jenengan lama apa cepat waktu itu? Itu cepet sih. Cepet banget ya Cepet. waktu itu. Kebetulan lagunya enak, gampang dicerna loh, gampang gitu. Nggak tahu ini apa liriknya, terus akhirnya dibikin, tapi easy listening loh, jadi gampang ngapalinnya, gampang hafal. Dan video klipnya pun ya di situ langsung loh, cepet, cuma simpel. Pengen hijrah ke Jakarta jadi musisi yang beneran gitu? Ada keinginan nggak? Iya pengen sih. Tapi Sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya musisi sendiri kayak gitu. iya, maksudnya jadi musisi beneran gitu. Kayaknya ada loh. Cuma suruh, ya alhamdulillah Mas Mansa itu, Mas Mansa dan Mas Edi itu yang masih akrab sampai sekarang. Orang itu sekarang kan memang udah
Yang sewu udah nggak di situ juga. Dia bikin PH sendiri kan. Mau bikin apa itu aku nggak tahu. Memang aku suruh sana-sana terus. Tapi kan kebetulan pandemi juga. Oh, jadi belum sempat ke sana. Tapi ada ajakan ke sana ya sebetulnya. Iya. Ya? Cuma belum. Berarti tinggal nunggu momen aja lah ya. Iya. Perkembangannya lah ya. Dan ya disayangkan juga sih. Dan masih kalau masih ngurusin kuliner usaha. Nah ini Mas Aung ini juga megang warung ya? Apa Iya. punya jalan sendiri atau gimana? Ya alhamdulillah ada sendiri. Oke. Namanya apa Mas? Jadi 71 ya? Warung 71. Warung apa? 71 itu apa? Maknanya apa Itu sih jalan aja, jalan dan tempat nomor rumah. Oh. Aku dengarnya dulu tujuan gitu. Ya, Bener nggak? kan nyambung, pas nyambung. Oke. Tujuan kebetulan ini tempatnya nomor 71. Oh. Tempat rumahnya nomor 71. Oh ya udah simpel aja sih. Jadi warung 71 itu. Iya, simpel. Oke. Ngomong-ngomong kuliner juga nih Mas. Kok bisa lagi-lagi aku nggak habis pikir ya. Udah mukanya gendurwo, kok senangnya masak? Senang masak apa senang makannya sebetulnya Mas? Ya dua-duanya. Senang masak. Kebetulan seneng makan, seneng nyicipin masakan. Akhirnya itu. Jadi pengen bisa belajar masak juga. Dan dukungan istri juga, istri senang masak sih. Lihat apa YouTube senang masak, coba gitu. Istri yang mendukung itu sih. Kenapa nggak dibikin kuliner? Kenapa orang tutulan kuliner gitu? Berarti mulainya dari dulu kan aku pernah ketemu pas aku bikin event tuh di yang sekarang udah bubar Asiatik apa ya? Oh Itu sudah mulai apa baru mulai malah terjun di kuliner itu dulu? Ya udah lama sih sebelum itu juga. Kan aku di angkringan. Oh. Jualan angkringan sebelum dia Asiatik. Angkringan dulu ya? Angkringan dulu selama 11 tahun itu. Masih sih aku kerja di situ. Kemudian angkringan ada yang nunggu, aku tetap suruh ya lahan-lahan buka lahan baru. Alhamdulillah. Masuk di beberapa warung dulu yang ramai banget di Purwokerto juga pernah ya megang ya di sana ya berarti ya? Ya. Oke. Dan sekarang megang sendiri di 71 itu ya? Iya, sekarang alhamdulillah punya sendiri. Sana berarti juga ada suguhan musik-musik juga Mas? Di sana ada. Live gitu, live musik? ada, iya. Apa Mas biasa yang tampil perform di sana? Itu Musik-musik apa? Beatles yang Night. rutin? Yang rutin selama udah 4 tahunan. Beatles Night. Reggae-nya enggak? Reggae-nya malah enggak. Iya malah belum. Kok bisa belum. gitu? Belum. Cuma bikin event di situ reggae pernah, tapi reguleran belum pernah. Oke. Nah, padahal kan jadi kan Yoman Iya, banget itu reggae banget. Nggak harusnya. pengen dibikin ada reguler buat reggae juga. Aku itu orangnya pengen suasana baru, jadi Oh. Beatles itu ternyata banyak masanya Mas. Oke. Jadi di situ itu jangan reggae terus mungkin ya. Ya memang dari situ sih. Oh Beatles pun juga masanya banyak ya. Beatles ya. Dari itu teman-teman juga support. Dari aku punya tempat. Oh ini ada band. Oke. Reguleran di Suruh mana? main. Oke. Karena kalau dulu aku ngeliatnya kan yang cukup sering main dulu ya reggae sama teman-teman. Jangan kan komunitas dari rock and roll ya, Rock and roll, Turis, segala macam betul. gitu-gitu ya. Rock and roll bagus juga tuh, asik. Makanya aku senang musik Purwokerto itu all genre loh Mas. Iya. Asik dan kumpul. Hmm. Senangnya itu. All genre. Musik di Purwokerto itu seperti apa Musik di Purwokerto itu sekarang ini? itu apalagi udah mengenal YouTube ya, tutorial apapun ya, cepet sih, bagus sih sebenarnya sih. Dari anak SMA pun musik jazz, blues, SMA sekarang itu luar biasa Mas. Udah dimakan ya sama mereka gitu? Udah. Sebenarnya kan lengkap sih, senangnya itu. Dan mau baur loh Mas, mau kumpul, pengen tahu gimana musiknya, pengen tahu musik ini alirannya gimana, itu senang sih.
Kalau senangnya kumpul dan nggak ada yang blok-blokan kalau di sini. Alhamdulillah. Purwokerto. Apapun genre-nya, bikin acara apapun di situ, ada lah orang reggae yang bantu. Misalnya reggae bikin acara, ada lah orang metal, orang kan gini maksudnya orang. Kita main bareng dari kecil, main bareng dari kecil. Ternyata alirannya pengen senang ini. Nah, kenapa harus bubar? Karena dengan aliran ini, toh kita udah kenal dari kecil, kan tetap, oh iya, tetap nyambangin senang ini, kan harusnya gitu. Jangan, oh nung seneng, iya, terus akhirnya orang, mana loh? Jadi orang kancanan kan waktu. Jadi nggak berteman kan waktu. Padahal kan, oh iya ya, segerombolan ini 5 orang, genrenya beda-beda misalkan, tetap itu lingkup saudara dari kecil kan harusnya gitu. Nah itu, yang ada di Purwokerto kayak gitu. Sering main. Berarti jadi kalau lihat perkembangannya musik sekarang, musik Purwokerto lebih apa ya? Sudah gampang lah ya zaman sekarang untuk mencari kesukaan di musik gitu ya. Iya. Nah, yang generasi reggae, jadi kan sudah mulai ada komunitasnya nggak? Maksudnya mengedukasi reggae itu gimana gitu. Nah itu dulu ada. Sekarang itu kembali lagi ke kayak gini ya Mas ya. Maksud buat komunitas, makanya dari kita main ke komunitas apa, bawahnya buat solusinya apa, buat ini, senang buat apa ini, itu bentur lagi kena musibah kayak gini jadi stop sih. Tapi tetap ya itu adanya nggak apa kumpul itu tetap, maksudnya orang-orang itu tetap kumpul sih Mas, cuma nggak stuck. Yuk kumpul di mana kan nggak boleh. Iya, sekarang belum jalannya ya. Itu. Iya. Dulu sih masih sering, oh iya kumpulin enggak aja misalnya nggak apa-apa. Masih sering kumpul. Sharing-sharing lah. Iya. Kemarin-kemarin lihat lah artis-artis ibu kota misalkan gitu ya, para musisi gitu. Mereka pada rame-rame bikin konser visual atau konser online gitu. Nggak pengen nyoba itu? Dulu sempat pandemi awal. Pandemi awal sempat itu di warung itu. Kebetulan setiap minggu kan kita libur buat konten. Udah kepikiran itu. Udah kepikiran itu. Sini. Itu malah itu pandemi awal, tapi ya sebelum juga pernah. Terus kebetulan pandemi bikin live itu virtualan. Udah sempat. Rasanya gimana Mas? Apa yang membedakan menurut jenengan gitu? Sih, tetap maksudnya ya kurang greget sih ada. Kurang greget ya. Kurang greget. Tapi kan gimana lagi? Iya. Bisanya live buat konten juga. Ya alhamdulillah masih support buat itu, masih banyak yang lihat, masih ini. Oh iya, malah nah kan live di YouTube. Di YouTube, Facebook. Oke. Live di Facebook itu banyak masukan, banyak masih request banyak, alhamdulillah masih ini. Oh iya, cuma kan nggak greget kayak itu, kita kan harusnya kan goyang ya. Iya. Kan goyang. Tapi kan ya gimana lagi? Iya. Karena musik reggae lebih ke apa ya, ekspresi ya maksudnya. Iya. Mereka seneng ketika langsung di situ di stage joget-joget bareng, gitu nyanyi bareng gitu ya, mungkin gitu ya. Iya. Itu yang nggak didapat kalau di online ya. Yang nggak didapat itu. Nyarinya apa, joget-joget sendiri juga nggak lucu ya di rumah ya. Iya. Tapi kan ya nggak apa-apa juga sih. Nah gelem-gelem bae. Kayak Iya. Apa yang kira-kira yang dijenengan proyeksikan nih dalam waktu dekat nih, kan moga-moga pandemi berakhir nih, mau bikin apa nggak yang buat next project kah, atau bikin album kah, atau apa gitu, ada nggak dalam waktu dekat, atau ya ada sih. udah ini merencanakan apa gitu? Merencanakan itu ada, dan nantinya buat itu tadi Masnya kenapa nggak sendiri gitu kan, karena mungkin teman-teman juga kesibukan lainnya juga ada. Kenapa ya itu balik lagi ke eman wis kurang tahun ya. Ya bisa juga kita traveling, kita berdua traveling nih. Gimana? Boleh ya, jadi teman-teman bisa nantinya, siapa tahu ya, kita kan namanya lagi membuat sebuah apa ya, yang penting intinya sih biar
nggak monoton, biar nggak stuck. Mungkin gitu ya Mas ya. Iya. Harus tetap kreatif sih ya. Nah, Banyak kan kreatif apapun. iya. Nah, itu mungkin buat teman-teman ada pesan-pesan Mas buat teman-teman yang di luaran sana, teman reggae atau apa gitu. Barangkali yang tertua kan yang sudah bisa ngomongin yang muda-muda nih. Ada pesan-pesan, monggo. Kreatif Mas. Sebenarnya kreatif, banyak ide, banyak wacana yang kalian inginkan, satset, mending satset. Insya Allah, maksudnya, nah itu ada lagi pengennya itu ya. Di Purwokerto itu masih ganjel cuma subscribe apa ngele sih gue kancane dewek itu masih Mas kalau aku gini teman-teman, aku iya ya kenapa nggak nyontoh tetangga sebelah berapa arti ya Kebumen, Banjar, nggak jauh-jauh Purbalingga misal. Itu luar biasa supportnya buat kalangan lokal sendiri loh Mas. Kebumen contoh baru padahal itu aku tuh sentingan banyak tuh. Nah support itu bukan dalam arti support kalau kita manggung nonton bukan itu doang. Nah kita ada, nah kebetulan di pandemi kayak gini kan lagi kena musibah kan, ayolah pada golek duitnya sekarang itu nggak apik maksudnya YouTube deh apa subscribe sih nggak pada subscribe like, gitu. Itu ada perkumpulannya Mas, jadi bagusnya gitu kalau tetangga sebelah sini tuh masih belum sebenarnya ya. Masih apa angel sih ya belum klik subscribe like sih apa itu di sini masih belum ya, masih ya itulah problemnya masih itu sih ya. Sayang banget padahal kota luar biasa ini Ya. apa artinya kesuko gue Mas. Iya, kita bisa bantu ya dengan cara sederhana banget, mungkin cuma subscribe tadi kayak Mas Ong bilang, atau ya syukur sampai apa ya lebih lah gitu ya. Kamu kalau mau di subscribe ya mau gue bikin, udah nggak apa-apa, kita support, kita nyoba balikin. Amit-amit deh kalau nggak support gue bisa sambar bedak celek, kasarannya kayak gitu, asalannya. Anak temen nyubscribe gue ora misalnya gue kayak gitulah. Wah laung gampang batil, etil. Support lah, support teman-teman, serius. Monggo semua yang ada di sini, maksudnya yang nonton, bikin aja. Atau nanti kan ada link-link di situ kan, ayolah, pasti tahu. Saya dengar juga lagi sering mainan air juga. Oh iya. Dalam rangka ya, itu juga enggak? Monggo. Kebetulan. Lagi seneng apa nih? Mungkin dikasih tahu juga. Ya alhamdulillah itu ada teman-teman baru itu teman-teman selam. Teman-teman selam itu teman-teman. Jadi nyambung ke pribadi saya. Jadi buat vokal, buat nafas, buat apa itu mendukung banget aku bermain selam. Teman-teman yang kebetulan ketemu ya ini penyelam juga ini senior ini Mas Toines. Memang benar-benar beda ke selam dan buat ngatur nafas kita untuk terutama ya buat penyanyi ya, buat yang suka cuap-cuap ya. Bener kerasa banget kalau buat nyelam. Kalau mau kita bikin dia selam-selam. Alat-alatnya murah ya. Alat-alatnya murah. Dan pinjem juga nggak apa-apa. Pinjem itu juga nggak apa-apa. Ternyata menarik. Saya bisa renang, Mas. Cuma nyelam belum. Ternyata beda banget. Ternyata beda banget, bisa renang sama nyelam itu beda banget. Memang benar-benar nyelam itu memang bisa ngerilekin badan kita Mas. Kalau nyelam gitu. Ini banget. Oke, jadi itu sebuah tips ya teman-teman yang pengen ya yang mungkin pengen jadi
Penyanyi juga bisa ya, salah satunya dibantu olahraga selam buat panjangin nafas, mungkin gitu ya. Dan nggak penyanyi juga sih, mungkin lagi perform apa kan kita harus nafasnya fresh ya memang ya. Tapi Oke. itu kalau aku nyambung ke memang buat Oke. nafas panjang. Oke. Di selam ya teman. Iya. Tadi obrolan saya sama Mas Aong ya, jadi banyak hal yang kita bisa ambil dari perjalanannya Mas Aong, seorang musisi khususnya reggae di Purwokerto, berarti kurang lebih sudah 25 tahun ya. Ya. 25 tahun musik di Purwokerto pun masih antusias ternyata, dan saya yang patut kagumi adalah beliau konsisten terus bermusik dari saya kecil gitu ya. Saya sudah kenal Mas Aong, dan tadi juga pesan-pesan buat teman-teman untuk saling support lah gitu dalam rangka menghadapi pandemi bersama. Betul. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di Toyes Podcast berikutnya. Dadah. Alright.